Dan lebih spesialnya lagi bila kita menemukan bahan seperti ini ya rekan-rekan, untuk bahan program rapat sekali, kanan kirinya semuanya dapat, tinggal seleksi ya. Halo Sobat Bonsai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bonsai Gembong ya. Oke, masih di seputaran berkebun ya. Saya di kebun saya sendiri membahas untuk budidaya memperbanyak bahan bonsai kimeng ya. Ini saya mau cangkok bahan-bahan nanti buat diperbanyak. Mungkin ada 1-2 cabang-cabang yang tidak dipakai ya. Tapi perlu kita ingat, untuk ini bawahnya saya program, jadi atasnya mungkin ada saya kurangi biar pembesaran di bawahnya cepat ya. Soalnya biasanya untuk ke cabang-cabang biasanya oper yang di atas ya, jadi kebanyakan yang stang di atas banyak yang oper, perlu kita buangi untuk membesarkan yang di bawah. Masih di seputaran dengan baju dinas yang berkebun bertani. Seperti apa nanti untuk pengurangan tipsnya, rekan-rekan, supaya cabang kita nggak dipakai kita manfaatkan ya, kita perbanyak untuk kita program lagi, dan di bawahnya juga tetap kita program. Jadi yang jelas daripada nggak kepake, kita cangkok, kita program lagi, dan kita harus tepat untuk memilih bahan-bahan cangkok yang mau kita pakai sendiri, berbanyak. Kita lihat ya seperti apa bahan-bahan yang buat program cangkok nanti, cangkokannya kita memilih bahan yang tepat seperti apa. Oke, kita langsung saja ya. Ini dulu dari bahan yang saya program ini dulu dari bahan cangkokan sekian. Dari bahan cangkokan sekian, setelah saya tanam polybag masuk ground, saya program seperti ini. Ada beberapa, nanti di sana juga ada contoh-contohnya yang jauh di sana. Kalau yang di ujung sana nanti belum saya proses karena ini baru tahap-tahap belajar, dan kita tetap berbagi bersama untuk tip-tip ya, kita biar pembonsai pemula khususnya seperti saya dan rekan-rekan mengerti tidak salah untuk program dan cara pemilihan bahannya. Ini programan saya yang dari cangkokan sekian. Nah seperti ini rekan-rekan, untuk bahan mungkin nanti saya cangkok. Ini udah, yang penting jangan lurus asnya ke atas ya, nyampe atas ini jangan dicangkok, biarkan los buju untuk membangun akar di bawah dan pembesaran. Seperti ini mungkin udah oper ya yang ini ya, nanti pembesarannya mungkin ini kalah sama yang ini, apalagi asnya tinggi. Nanti tinggi asnya panjangan yang ini sama yang as lurus ini, jadi kita ngambil kita cangkok saja dan kita sisakan cabang di bawah ya, biar nanti untuk membangun akar di bawah juga kita enak ya. Kalau cangkok kemarin saya udah tutorialnya ada untuk pencangkokan cara cangkok yang cepat bagaimana. Ini udah stangnya udah ada ya, 1, 2, 3. Biarpun gini kita tetap kita harus pilih bahan, kalau buat kita sendiri bahan yang maksimal ya. Kalau buat bahan engkel lain lagi kalau gabungan ya. Mungkin ada beberapa batang nanti yang akan saya cangkok. Ada ini nanti juga kayaknya sama saya cangkok. Nanti biarpun pucuk-pucuk gini kita pruning, bisa kita stek juga ya, untuk memperbanyak bahan kita agar kita tidak kehabisan bahan, tidak kebingungan bahan. Seandainya biasanya untuk rekan-rekan program akar terus diprogram jadi dijual begitu saja, kita nggak memanfaatkan limbah-limbah yang tidak terpakai, kita sayang ya, daripada kebuang. Bisa kita bujukan begini, kita stek-stekan, ngikut di ground-ground, nitip di ground-ground kita. Nanti kalau sudah hidup tinggal kita pindahkan di polybag. Polybag nanti kita tinggal bisa program untuk, kalau untuk kimeng
cangkokan kalau saya enggak perlu enggak perlu dipakai kerok begini, enggak. Cara Jawa ini kerok gini saya enggak, karena untuk fikus sendiri pertumbuhannya sangat cepat ya, untuk keluar akar itu cepat sekali. Jadi kalau saya pribadi enggak, kalau mungkin untuk bahan bonsai yang lain sangat perlu ya untuk melakukan pengerokan habis dikupas. Soalnya yang susah-susah keluar akar mungkin perlu kita kulit kambium itu bersih, jadi perlu dikerok. Untuk bahan bonsai yang lainnya seperti mungkin asem atau yang lainnya lah, pokoknya yang susah untuk keluar akar. Kalau untuk kimeng saya rasa ibaratnya saya kupas gini aja, kalau musimnya penghujan ataupun dia lembab, posisi lembab, dia akarnya akan cepat keluar. Tidak perlu seperti ini, tapi kan ini buat bahan sendiri, jadi saya bungkus karena saya udah memilih ada stang 1-2-nya untuk yang saya cangkok itu. Dan lebih spesialnya lagi bila kita menemukan bahan seperti ini ya rekan-rekan, untuk bahan program yang bagus, ini paling saya suka, spesial untuk saya kalau dapat bahan yang seperti ini. Nah, ini kanan kirinya dapat, atasnya rapat sekali ya, kanan kiri samping sini ada, ini ada, nyampe atas rapat banget. Ini nanti hasilnya akan bagus ya, karena ini pas as lurus ke atas ya, yang enggak as lurus ke atas tapi cabang juga, tapi anak cabang, tapi dia tumbuhnya lurus ke atas. Jadi dapat ya untuk cabang kanan kirinya. Kita lihat nanti ada contohnya seperti ini juga dulu, tapi dulu enggak cangkok bahannya ya, bahannya stek. Saya dari stek pas dapat lurus gini juga, saya stek dari sekian terus hidup saya program. Ini dulu juga sama ya, dari cangkokan sekian sudah saya program. Ini belum lama ya, 1 tahun belum ada kalau ini umurnya, karena kita tanam didukung dengan media ya. Cara bikin media, cara bikin ground seperti apa ini kan tidak saya pakai rencananya. Jadi pas yang as tadi lurus dapat bahan agak lumayan, yang itu tadi yang as yang lurus ini tadi. Kita lihat ya bahannya. Jadi itu kita lihat contohnya yang seperti itu juga bahannya. Nah, seperti ini tadi yang contoh bahan yang cangkok barusan ya. Ini rapat sekali, kanan kirinya semuanya dapat, tinggal seleksi ya. Nah, terus nanti kita jangan sia-siakan bahan yang ada ya, limbah yang tidak terpakai. Seperti pada contoh ini ada tadi yang cabang kecil-kecil tidak saya pakai ya. Ini bekas potongan, ini ada saya potong kecil-kecil, ada banyak banget. Nah, kita tetap stek ya untuk agar kita lah seperti ini. Tadi ada cabang kecil saya potong, ini tadi juga banyak sekali yang saya potong di atas ini. Nah, seperti ini tadi ada juga di pas cangkokan sini ada cabang kecil tadi saya potong, saya kumpulkan. Nah, seperti ini kita jangan sia-siakan ya, kita untuk pemula sama-sama belajar, kita harus gunakan, manfaatkan limbah kita baik mungkin. Saya kasih contoh yang sudah hidup ya, sama ya. Ini dulu stekan juga sekian kecil-kecil saya stek, ini udah mulai hidup dan paling ini belum saatnya untuk pemindahan, soalnya ini daun mudanya masih banyak sekali dan mungkin akar putihnya juga masih banyak. Mungkin nanti ini 2 minggu atau 1 minggu lagi saya siap untuk pemindahan ke polybag kecil dulu. Terus kalau bisa nanti pas pemindahan kita pruning, kita kasih gerak sekalian pakai kawat biar nanti punya gerak dasar. Terus ini nanti kalau pemindahan medianya
bisa pakai buat stek lagi. Intinya kalau stek itu medianya steril ya, jangan pakai media yang baru, media bekas gini habis buat ngetek kita buat stek lagi malah 99% untuk hidup dia mau untuk stek ya. Kadang untuk rekan-rekan kadang stek kok mati karena mungkin pengaruh medianya juga. Untuk media baru biasanya malah jarang untuk bisa hidup ya untuk stek. Ini udah 2-3 kali ini media ini saya buat nyetek bahan kimeng ataupun bahan yang lainnya. Biasa ini saya bongkar terus saya rapikan lagi, akar-akar yang tertinggal saya bersihkan, ini saya kembalikan lagi, saya siram air terus buat nyetek lagi. Ada yang dipindah di polybag nanti seperti apa yang sudah saya kasih gerak dasar, saya kawati ada contohnya juga. Seperti ini untuk rekan-rekan contohnya ya, yang saya sudah kasih gerak dasar seperti tadi. Saya cabut, saya pruning, saya kasih lilit kawat, enggak dikurangin akarnya, paling kurangin akarnya sedikit. Tapi untuk pemindahan ingat ya, kalau pemindahan dari stek yang penting daunnya sudah stuck, jangan ada daun muda, daunnya udah tua semuanya sampai pucuk. Jadi kita pruning, kita kasih gerak dasar kawat, kemudian kita tanam di polybag lagi. Lah ini semuanya sudah saya kasih gerakan ya, kasih gerak dasar semua. Ini nanti ini belum waktunya untuk program akar karena sama ini habis saya pupuk terus rebusan daun mudanya banyak, akar putihnya banyak, nanti mungkin kemungkinan malah akan stres. Nanti seperti apa saya kasihkan contoh untuk rekan-rekan yang masih daun muda gini, masih daun muda banyak, berarti akar putih di bawah banyak ya. Ada contohnya nanti yang stres bahkan hampir mati, tapi kemungkinan besar insya Allah masih hidup. Daun muda gini saya cabut, saya pecah akar, langsung saya tanam di polybag. Nanti ada contohnya seperti apa, nanti saya tunjukkan ya untuk rekan-rekan. Ini untuk supaya kita mengerti botani pertanian untuk bahan bonsai budidaya, agar kita tidak salah untuk pas pemindahan, pas pemrograman seperti apa. Kadang sering kita gagal. Oke, saya ke pohon yang seperti ini ya, yang masih daun muda, saya pecah, saya kasih ke polybag. Dan sekarang stres banget, mungkin untuk besar kehidupan mungkin cuma 20% saja. Kita langsung untuk melihat contohnya seperti apa ya. Oke sobat bonsai, ini yang saya tadi bilang ya, daun pucuk mudanya masih banyak, saya paksa cabut, saya pecah, dan ternyata drop ya. Ada kemungkinan masih hidup, nanti ada tunas-tunas baru, tapi ini akan memperlambat untuk program di bawah karena ini banyak yang mati ya, tapi masih ada tubusan baru kecil-kecil. Tapi alangkah baiknya jangan ya seperti tadi yang saya bilang, untuk program akar kimeng ataupun yang lain tubusan baru jangan sekali. Kalau yang ini dulu sudah stuck pas mau pindah ke sini. Jadi di polybag pertama daunnya udah tua, stuck seperti ini berani ya untuk pindah ground saatnya. Udah tua semua daunnya. Nah ini dulu dari polybag pertama hijau daunnya semua, tubusan baru nggak ada, saya pecah dan ternyata aman. Jadi ini untuk perbandingan ya, untuk rekan-rekan ya yang pemula sama seperti saya, tetap belajar memahami karakter dulu. Jangan kita buru-buru untuk cepet-cepet pengen punya bahan untuk pecah batang. Jadi kita perlu pembelajaran banyak dulu untuk masalah ini program akar bahan bonsai apapun. Ini contoh untuk kimeng ya. Dan untuk stek seperti ini, seperti tadi media ya, kita perlu tahu untuk stek seperti ini pendek-pendek bisa kita numpang di ground-ground seperti ini ya. Untuk nah ini kalau saya ini tetap tidak saya ikutkan ke ground sini karena ini nanti kalau program akar dia akan tetap mengganggu stek-stekan di sini. Saya punya tempat sendiri untuk stekan kecil-kecil ini.
Nah, ini ada beberapa saya stek juga, saya tempatkan khusus, tempat sendiri. Nah, di tempat agak teduh ya, biar nanti kalau panasnya pagi ada ya dari sana sampai paling jam setengah 11 udah di sini sudah teduh. Jadi saya tempatkan di sini. Terus stek kita tinggal stek, kalau stek tinggal biasa ya, untuk rekan-rekan nggak usah panjang lebar untuk menjelaskannya untuk masalah stek. Dan satu lagi untuk rekan-rekan yang tidak punya lahan, nanti saya bisa kasih contoh untuk program akarnya. Nggak perlu pakai karpet, kita nggak perlu biaya mahal ya untuk program ini. Tips dari kami untuk rekan-rekan pecinta budidaya bahan bonsai dan program akar. Nanti ada contohnya seperti apa, saya kasih tip ya untuk program akar. Kita bisa pindah-pindahkan nanti untuk programnya, kita geser-geser semedia sama tempat groundnya. Nah, seperti ini saya pakai planter bag ya rekan-rekan. Ini saya coba program ada dua di sana sama di sini. Ini pakai planter bag. Nanti ini kita bisa program itu, kita bisa geser-geser ya. Punya perlahan sempit, setelah kita program selesai di polybag, kita bisa geser, kita bisa rapatkan. Kita rapatkan dengan satu catatan, untuk penataannya zigzag ya. Jadi untuk matahari sama angin itu masuknya biar enak. Nah, contohnya penempatannya seperti ini. Seandainya ini planter bag ya, planter bag di sini. Di sini ada planter bag. Kasih di selan segini, jadi segitiga ya. Terus segitiga zigzag. Jadi nanti angin sama matahari masuk bisa enak, karena untuk tanaman pun perlu oksigen sama matahari yang tercukupi. Ini ada dua. Nanti kalau yang rekan-rekan lahannya mungkin agak kurang luas, jadi kita bisa pakai planter bag. Ini lumayan untuk contoh rekan-rekan yang tidak punya lahan, bisa pakai planter bag yang 40-40 atau 50-50. Ini mampu untuk mungkin kategori sebesar sekian. Ini mampu untuk program kita simple, jadi bisa kita tata. Mungkin saya nanti di sela-sela ground sana, di tengah-tengah nanti mungkin saya taruh kayak gini buat yang kecil-kecil, dan kita bisa geser-geser ya simpelnya kalau untuk planter bag ya. Oke sobat bonsai dimanapun Anda berada, kiranya cukup sekian dulu dari kami di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan tadi menginspirasi bagi rekan-rekan semua untuk tetap belajar budidaya dan program akar. Oke, sekian dulu. Salam budidaya, salam satu hobi. Kita tetap belajar bersama, saling berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.